Bab 753, Serangan Besar. Agam duduk dengan tenang di kursi halaman. Aura yang dilepaskan dari tubuhnya menyebar ke seluruh halaman. Jika Agam tidak memasang penghalang sebelumnya, aura yang menyebar saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Yuliandi. Pada saat ini, jika ada orang beruntung yang hadir, dia akan dapat melihat kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. 5 cakar emas naga leluhur melingkari sosok penguasa neraka di belakang Agam. Aura yang dilepaskan membuat halaman itu menjadi dunianya sendiri. Bunga dan pohon layu, kemudian mekar lagi, kemudian layu lagi, seakan satu siklus demi siklus. Tubuh Agam berubah menjadi transparan. Mata telanjang bisa melihat bahwa tulang punggungnya berwarna emas dan aliran darah emas mengalir ke organ internalnya. Darah emas itu membasuh meridian dan 8 saluran. Selama darah naga leluhur benar-benar membasuh sumsum tubuh dan perpaduan dengan tubuh penguasa neraka selesai. Di pusat energi, kekuatan pahala yang agung telah mencapai puncaknya. Selama darah naga leluhur benar-benar terintegrasi dengan tubuh penguasa neraka, itu bisa dicerna secara perlahan. Saat itu, Agam akan seperti burung Phoenix yang terlahir kembali dari abu. Fisik, alam, dan kekuatannya semua akan mengalami transformasi. Sepertinya hibernasi ini telah menghasilkan banyak hal. Kalau tanpa istirahat dan perbaikan dalam beberapa hari terakhir, aku khawatir begitu banyak kekuatan pahala malah akan menjadi beban. Di masa lalu, kekuatan pahala yang diperoleh Agam terbatas, sehingga dia bisa menyerapnya sesuka hatinya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, kekuatan pahala yang diperoleh saat mengadili keluarga Budiono terlalu besar. Jika langsung diserap dan digunakan, mungkin kekuatannya akan meroket, tetapi itu jelas bukan hal yang baik. Karena kekuatan pahala berbeda dari energi spiritual. Kekuatan pahala lahir karena karma. Jika Agam tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang karma dan alamnya tidak memadai, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan pahala. Misalnya, jenderal kuno memimpin pasukan untuk bertarung merebut sebuah kota dan menangkap banyak tawanan dan tentara lain-lain. Jika mereka tidak memperbaiki dan menyusun rencana mereka dan terus membawa para prajurit untuk menyerang kota-kota lain, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan pemberontakan dan gagal. Kekuatan ini meningkat terlalu cepat. Agam berpikir dan menyimpulkan alasannya. Untungnya, tidak ada siapa-siapa di sini. Jika tidak, kata-kata Agam akan membuat orang tersebut kesal. Dalam beberapa bulan terakhir, Agam telah tumbuh dari pemula menjadi ahli yang dapat menumbangkan klan tersembunyi. Dia sudah menjadi orang yang sangat mengerikan dan membuat orang lain merasa iri. Jika para petapa mendengar kalimat ini lagi, mereka pasti akan sangat marah. Dengan perkembangan seperti ini, integrasi akan selesai dalam 4 atau 5 hari lagi. Pada saat itu, urusan kota Yogantara juga sudah hampir selesai dan sisa-sisa keluarga Budiono dapat dihabisi secara bergantian. Tentu saja, termasuk orang-orang seperti klan Keraton Esterel dan cahaya dingin melintas di mata Agam. Dia tentu masih tidak bisa melupakan satu orang yaitu Dika. Sebelumnya, saat Agam berada dalam tahap pemulihan, dia telah kehilangan jejak Dika. Namun, dengan pemulihan dan transformasi kekuatannya, dia tentu dapat menemukan Dika dengan mudah. Selain itu, tanda jiwa juga ditanam pada Yendi. Ini juga alasan Agam sengaja membiarkannya pergi. Memancing membutuhkan kesabaran. Saat Agam mengambil keputusan, dia menyipitkan matanya. Kemudian, seluruh halaman dan bahkan keluarga Yuliandi bergetar kencang. Segera setelah itu, aura dingin yang menakutkan menutupi seluruh keluarga Yuliandi dan suara dingin tiba-tiba terdengar. "Mesuda, keluarlah untuk menghadapi kematian. Kalau tidak, darah akan membasuh keluarga Yuliandi hari ini." Aura perlahan menyatu. Bayangan penguasa neraka dan naga leluhur menghilang. Agam bangkit untuk meregangkan otot dan tulangnya. Tulangnya berderak. Dia melihat ke langit dan tersenyum. "Rupanya kamu bajingan tua. Sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk melihat cucumu." Semua orang keluar di halaman keluarga Yuliandi. Dipimpin oleh Mesuda, Jervis dan lainnya, mereka menatap dingin ke langit dan menjadi sangat serius. Sepertinya keluarga Rubianto juga telah mengundang bantuan asing. Aura-aura ini, pengusiran roh jahat juga ada di sini. Sama seperti keluarga Rubianto, mereka semua adalah pasukan afiliasi dari keluarga Budiono dan mereka adalah yang paling dekat dengan kota Yogantara. Berada dalam perkiraan kalau mereka akan datang untuk membantu. Ditambah dengan bantuan keluarga Gabino, aku khawatir akan ada pertempuran sengit hari ini. Mesuda mengangguk perlahan, tetapi ekspresinya sangat tenang. Keluarga Yuliandi telah terpojok. Mereka hanya bisa membuang semua ilusi dan melawan dengan sekuat tenaga. Untungnya, mereka bukan tidak siap. Melihat kerumunan ahli di langit, Wisnu merasakan penindasan yang kuat. Dia tidak bisa menahan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Renata yang berada di sampingnya dan tersenyum pahit. "Kamu terlalu bodoh. Kamu bisa meninggalkan kota Yogantara dan meninggalkan tempat bersalah ini.
Renata meraih tangan Wisnu dan berkata dengan lembut. Kamulah yang bodoh. Kalau kamu mati, apa gunanya aku hidup? Wisnu tersenyum masam dan memegang Renata dengan punggung tangannya. Kalau sesuatu terjadi padaku, kamu... Renata mengulurkan jarinya dan mengadang bibir Wisnu. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku juga akan menemanimu. Jadi, kamu harus tetap hidup dan jangan ucapkan kata-kata putus asa. Apa kamu mengerti? Wisnu tidak bisa berkata-kata. Dia memeluk Renata dan tiba-tiba memotong leher Renata dengan telapak tangannya yang menyebabkan Renata langsung pingsan. Kakak! Mika terkesiap. Kalau garis pertahanan jatuh, keluarga Yuliandi akan hancur, kamu harus bawa kakak iparmu pergi. Wisnu menyerahkan Renata pada Mika dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian harus tetap hidup. Kalau tidak, tidak ada artinya kalaupun kami mati. Mika menangis tak terkendali saat air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang orang-orang di langit dengan penuh kebencian dan kemarahan di matanya. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Keluarga Yuliandi tidak pernah mencari masalah. Kenapa kalian ingin membunuh kami semua? Apa kalian tidak memiliki rasa kemanusiaan? Henry pulih begitu cepat, dia pasti mendapatkan bantuan dari keluarga Budi Ono. Sepertinya berita itu benar. Masuda menatap wajah yang dikenalnya itu dan mengembuskan napas dalam-dalam. Dia memerintahkan melalui transmisi suara. Semuanya, hari ini keluarga Rubianto dan keluarga Gabino menyerang secara besar-besaran dan pasti akan membantai keluarga Yuliandi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain bertarung. Ya. Mengikuti suara teriakan, beberapa ahli alam langit keluarga Yuliandi melayang ke udara. Pada saat yang sama, Yofi dan yang lainnya juga melayang ke udara. 7 hingga 8 orang berada di kekuatan besar alam langit, ada juga beberapa ahli dari alam bumi. Dari perspektif momentum, tidak lebih lemah dari keluarga Rubianto. Masuda, kamu menderita cedera yang begitu serius, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu masih hidup. Guru utama Henry itu menatap sosok tua itu dengan tatapan dingin dan memperlihatkan senyum sadis. Kalau kamu belum mati, bagaimana aku rela mati terlebih dahulu? Masuda menjawab pelan. Dia melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya yang langsung memenuhi seluruh langit. Raut wajah guru utama Henry berubah. Kamu benar-benar menerobos. Hanya kebetulan. Masuda memandang guru utama Henry yang terlihat suram dan berkata dengan nada dingin. Salahku karena aku gagal membunuhmu dalam satu tamparan terakhir kali. Hari ini, kamu harus tinggal di sini. Ekspresi guru utama Henry sangat ganas dan matanya merah karena merasa iri. Untuk menembus guru utama tingkat 4, dia telah berusaha keras hingga kesakitan. Namun, Masuda telah menerobos lagi hanya dalam 2 atau 3 hari. Dari sudut pandang auranya, Masuda bahkan lebih kuat dari dirinya. Bagaimana dia bisa menahan dirinya untuk tetap tenang? Tuan Kepala Keluarga Yuliandi, lama tidak bertemu. Kehampaan menggeliat dan Xavier perlahan muncul. Xavier? Sudah terlalu lama. Terakhir kali kita bertemu, kamu hanya berada di alam langit tingkat 1. Sekarang, dalam 20 atau 30 tahun, kamu telah mencapai alam langit tingkat 5 akhir. Sayangnya, kamu meningkatkan kekuatanmu secara paksa dan alammu hanya bisa berhenti di situ. Masuda mencibir. Raut wajah Xavier berubah. Kata-kata Masuda menusuk rasa sakitnya. Pada awalnya, untuk meningkatkan kekuatannya, dia menggunakan semua jenis metode jahat dan bekerja sama dengan napas kehidupan keluarga Budi Ono. Dia secara paksa menerobos alam langit tingkat 5 akhir sehingga merusak fondasinya. Jika tidak ada peluang besar, sulit baginya untuk menerobos walaupun dia mati. Setelah menghancurkan keluarga Yuliandi, keluarga Budi Ono akan memberiku kesempatan. Sayangnya, kamu tidak bisa menunggu waktu itu. Xavier menggelengkan kepalanya. Tatapannya tertuju pada Yofi dan dia berkata pelan. Aku tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator dan tidak mau berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Kalau kamu bersikeras pada hal ini, hari-hari baikmu akan berakhir. Bab 754, Pertikaian. Yofi tersenyum dan berkata, Aku paling tidak suka orang seperti kalian. Saat Safan mendirikan keluarga Rubianto, dia bukan ingin menjadi antek orang lain. Saat mendengar itu, raut wajah keluarga Rubianto berubah drastis. Xavier berkata dengan nada dingin. Apa kamu ingin mati? Aku sudah hidup cukup lama. Tidak masalah kalau aku mati. Yofi tersenyum cerdas. Bagus sekali. Xavier tersenyum dan melirik orang-orang yang dibawa oleh Yofi. Matanya tertuju pada seorang lelaki tua berusia 60 hingga 70 tahunan. Dia mencibir dan berkata, Haidar, kamu adalah pemilik kotak darah pelangi. Apa kamu dan orang-orang kotak darah pelangi tidak takut mati? Haidar tersenyum dan menjawab,
Kepala keluarga Rubianto, jangan terlalu kejam, tinggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Kalau kamu bersedia mendiskusikannya, aku akan segera pergi. Lupakan saja, kamu juga nggak usah pergi. Aku akan mencarikan tempat yang bagus untukmu di kota Yugantara. Aku akan menguburmu terlebih dahulu, lalu aku akan pergi ke kotak darah pelangi agar mereka bisa menemanimu. Xavier menunjukkan senyum menyeramkan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dia berkata dengan nada dingin. Serang! Pertumpahan darah keluarga Yuliandi. Baik. Mendengar suara Xavier, keluarga Rubianto semuanya berteriak serempak. Kekuatan spiritual yang kuat meledak dan sosok-sosok itu menyerbu. Masuda berkata dengan suara yang dalam. Nasib keluarga Yuliandi tergantung pada kalian. Duar. Sadam dan yang lainnya melepaskan kekuatan spiritual mereka dan bergegas. Letusan kekuatan spiritual dan suara pertempuran langsung terdengar di langit dan bumi. Di bawah matahari yang damai, penuh dengan kekerasan dan energi kematian. Sadam, aku adalah lawanmu. Seorang lelaki tua muncul di depan Sadam dan menjulurkan telapak tangannya yang kering. Hadrian! Raut wajah Sadam menjadi gelap. Begitu musuhnya muncul, dia langsung menggunakan jurus mematikan untuk memaksa mundur. Saat Hadrian hendak mengejar, tiba-tiba dia menerima pukulan dari belakang. Meskipun tidak dapat menyebabkan luka untuknya, tetap saja menghalangi gerakannya. Sialan! Kamu memang harus dibunuh! Saat Hadrian melihat bahwa orang itu adalah Wisnu, raut wajahnya menjadi ganas dan dia meledakkan kekuatan yang membombardir keduanya. Masuda, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Kali ini, aku ingin lihat seberapa bisa kamu bertahan. Guru utama Henry tersenyum muram dan ingin menyerang Masuda, tetapi Xavier mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kamu bukan lawannya. Ucap Xavier enteng. Tuan, aku. Sebelum guru utama Henry bisa menyelesaikan kata-katanya, aura tajam meledak dari bawah keluarga Yuliandi. Cahaya hitam menyapu seperti anak panah. Guru utama Henry terkejut. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Cahaya hitam segera menembus jubahnya. Guru utama Henry tersentak dan menatap Masuda dengan heran. Cahaya hitam jatuh ke tangannya. Itu adalah tombak kuno dengan ujung mengilap yang memancarkan cahaya dingin yang gelap. Tombak keluarga Yuliandi! Raut wajah guru utama Henry tampak suram. Kekuatan Masuda tidak jauh berbeda dengannya, bahkan lebih kuat darinya. Jika tombak keluarga Yuliandi digunakan, dia pasti tidak akan bisa melawan Masuda. Dia bahkan mungkin mati karena tombak itu. Kamu pergi berurusan dengan yang lain. Serahkan dia padaku. Kata Xavier pelan. Baik. Guru utama Henry mengangguk dengan enggan. Dia berubah menjadi cahaya dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Mata keruh Masuda mengungkapkan cahaya dingin. Dia memegang tombak keluarga Yuliandi untuk menyuntikkan kekuatan spiritual. Tubuh tombak melepaskan cahaya dingin samar dan tanpa omong kosong, satu set keahlian menembak ke arah Xavier. Dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Jika tidak, jika nanti Henry dan yang lainnya bergabung, keluarga Yuliandi akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku ingin lihat apa tombak keluarga Yuliandi milikmu ini adalah senjata asing. Xavier tersenyum dingin dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kekuatan alam langit tingkat 5. Perang besar pecah sepenuhnya. Di kejauhan, masalah keluarga Rubianto menghancurkan keluarga Yuliandi telah tersebar dan berbagai kekuatan mengawasi dari jauh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Yuliandi masih punya latar belakang seperti itu dan benar-benar dapat menahan serangan keluarga Rubianto. Satu-satunya yang benar-benar berkuasa di keluarga Yuliandi adalah Masuda. Orang lain tidak bisa membawa kekuatan. Selama Masuda ditahan, keluarga Yuliandi akan hancur. Belum tentu. Tuan Yofi telah membawa banyak orang bersamanya. Kalau kebuntuan ini berlanjut, keluarga Rubianto kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk menarik pasukan mereka. Benar, tapi jangan lupa, masih ada keluarga Gabino. Apapun yang terjadi, kehancuran keluarga Yuliandi hanya masalah waktu. Melihat pertempuran yang meledak di atas keluarga Yuliandi, ada semburan ledakan udara seperti badai petir di langit yang cerah. Itu sangat menakutkan dan tidak ada yang berani bergerak. William melihat pertempuran sengit di kejauhan. Meskipun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, energi spiritual yang meledak sudah sampai di sini. Kepala keluarga, menurutku situasinya tidak terlalu baik. Keluarga Rubianto memang sudah sepenuhnya siap, tapi kalau kita tidak bergegas membantu keluarga Yuliandi, aku khawatir. Seorang tetua berbisik dan disela oleh William yang mengangkat tangannya. Kita hanya punya sedikit orang dan tidak bisa mengubah keadaan. Bertahanlah di keluarga Winata dan lindungi formasi. Tunggu kesempatan yang baik dan luncurkan formasi bersama untuk mengubah situasi. Ini adalah strategi yang baik. Kata William perlahan. Tiba-tiba,
dia merasakan suhu turun. Bau pemusukan dan darah tercium di sekitarnya. Dia mencibir dan berkata, "Tidak bisakah kamu menahannya?" Begitu suaranya terdengar, seorang tetua lain berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, "Kepala keluarga, Adelio dan yang lainnya telah mendirikan formasi racun emas dan menutup semua keluarga Winata. Bajingan, kita semua berasal dari keluarga yang sama. Dia malah ingin menggunakan formasi racun emas untuk membunuh kita semua." Tetua di sebelah berkata dengan marah. William mengerutkan kening. "Apa ada orang dari keluarga Gabino?" "Ada beberapa orang, pemimpinnya adalah tetua agung mereka, Farhan. Kekuatan Farhan tidak lemah." William menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Gunakan beberapa formasi untuk bertahan terlebih dahulu. Tunggu sampai menerima perintah keluarga Yuliandi, baru gunakan formasi harta karun tebing sian." "Baik." Di luar keluarga Winata, gas beracun terlihat dengan mata telanjang dari dalam. Gas itu terus-menerus menembus ke kedalaman keluarga Winata, tetapi mereka semua terhalang oleh dinding yang tak terlihat. "Sial! Sepertinya William telah berjaga-jaga dan formasi racun emas tidak akan efektif untuk sementara waktu." Melihat situasi ini, Adelio mengutuk diam-diam dan berbalik kembali ke Farhan. "Tetua Agung, aku pikir lebih nyaman kalau aku langsung menyerang. Tuan Yendi sebelumnya telah memerintahkan bahwa keluarga Gabino tidak boleh melakukan gerakan besar. Kalau tidak, akan terdeteksi oleh klan Wanara. Jangan khawatir, selama pertempuran keluarga Yuliandi diselesaikan, William dan yang lainnya akan mereda," kata Farhan pelan. Adelio mengangguk. Dia melirik pertempuran di kejauhan dan menunjukkan senyum sinis. "Situasi di kota Yogantara akhirnya akan berubah." Duar. Masuda dan Xavier saling bertarung dan kekuatan yang menakutkan pecah di antara mereka yang merobek ruang. Akibatnya mengguncang 20-an orang mundur puluhan meter. Ekspresi tenang di wajah Xavier menghilang dan digantikan oleh ekspresi dingin yang suram. Jika 3 hari yang lalu dia menindas dengan kekuatannya, dia akan membunuh Masuda dalam 10 gerakan. Sekarang Masuda telah berhasil menerobos ke guru utama tingkat 4. Perbedaan antara tingkat 3 dan tingkat 4 sangat besar. Selain itu, tombak keluarga Yuliandi digunakan dan dia telah terjerat dalam pertempuran berkali-kali. Dia tidak hanya tidak menang, tetapi dia malah menderita beberapa tusukan. Dia berbalik untuk melihat medan perang. Meskipun kekuatan keluarga Rubianto mereka jauh lebih tinggi daripada keluarga Yuliandi, keluarga Yuliandi berjuang sendiri. Dengan bantuan formasi, keluarga Rubianto sudah menderita korban jiwa. Jika diteruskan, tentu akan menghancurkan keluarga Yuliandi, tetapi keluarga Rubianto juga tidak akan baik-baik saja. Pada akhirnya, mereka malah bekerja keras untuk orang lain. "Tombak pencabut bunga anggrek!" Masuda berteriak dan tombak panjang hitam pekat datang dengan beberapa bayangan dengan momentum yang berubah. Telapak tangan Xavier melepaskan kekuatannya. Dia ingin menahan kepala tombak, tetapi kepala tombak berubah berkali-kali. Tepat setelah pukulan berikutnya, kepala tombak tajam itu meninggalkan bekas darah di telapak tangannya. Entah kapan kepala tombak itu muncul dan langsung menembus leher Xavier. Ekspresi Xavier berubah drastis. Dia mundur puluhan meter dan berkata dengan marah, "Kamu yang bermarga Gabino, berapa lama kamu ingin menunggu dan menyaksikan?" Bab 755, menyelamatkan. Tiba-tiba ruang di samping Masuda retak dan tangan pucat menjulur keluar. Masuda tiba-tiba mengayunkan tombak dan mengibaskan telapak tangannya. "Tombak keluarga Yuliandi memang hebat, tidak mempermalukan nama keluarga Yuliandi." Diiringi tawa dingin, seorang pria paruh baya berusia 40 hingga 50 tahunan perlahan berjalan keluar. Kulit pria itu pucat dan telapak tangannya sangat ramping. Jika hanya dilihat dari tubuhnya, mungkin akan mengira bahwa dia adalah seorang wanita. "Harun?" Masuda memandang pria paruh baya di depannya dan mencibir. "Aku pikir aku salah. Sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kenapa penampilanmu jadi seperti seorang wanita?" Harun mencibir dingin dan berkata, "Bodoh, ini adalah metode kultivasi yang aku latih, mengubah kekuatan menjadi kelembutan. Tombak keluarga Yuliandi bukan lawanku." Xavier berjalan mendekat. Dia melirik Harun dari sudut matanya dan berkata, "Kenapa begitu lambat? Kalau keluarga Gabino mengingkari janji, kami akan menjadi orang pertama yang menghancurkan kalian." Harun menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku pikir kamu saja sudah cukup untuk melenyapkan orang tua ini. Kamu saja yang bersikap terlalu lembut. Jangan banyak omong kosong. Orang tua ini sudah naik ke guru utama tingkat 4. Dia juga punya tombak keluarga Yuliandi. Kamu cobalah." Xavier berkata dengan nada dingin. Harun tertawa saat kekuatan spiritual di tubuhnya membubung dan orangnya tiba-tiba naik ke tingkatan yang setara dengan Xavier. Raut wajah Masuda sedikit berubah. Xavier berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapan kamu mencapai alam langit tingkat 5 akhir?"
Tidak nyaman untuk memberitahumu. Harun menyeringai dan dia menoleh ke arah Masuda. Tatapannya menyeramkan seperti ular berbisa dan dia berkata sambil tersenyum menyeramkan. Keluarga Yuliandi? Hati yang setia dan jiwa yang indah, itu harus dinikmati olehku. Xavier sedikit mengernyit. Bukanlah hal yang baik jika kekuatan Harun sama dengannya. Tampaknya tidak hanya keluarga Rubianto, keluarga Gabino juga sepertinya memiliki kesempatan akhir-akhir ini. Apa itu klan Wanara? Xavier berhenti berpikiran liar. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Masuda terlebih dahulu, sedangkan Harun, pasti ada yang akan membunuhnya setelah kejadian ini. Keduanya melepaskan kekuatan spiritual yang melonjak dan Harun menyerang terlebih dahulu. Mantra Embun Perak! Xavier dengan cepat mengikuti. Tangannya meledakkan tanda merah. Segelapisian! Satu es dan satu api seperti ular air dan ular api yang terhuyung-huyung dan melesat ke arah Masuda. Masuda tampak bermartabat. Dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan keterampilan tombak untuk menyambut serangan itu. Kekuatan yang mengerikan meletus di langit. Kemanapun kekuatan itu pergi, beberapa orang menghindarinya dan mereka semua menatap adegan ini dengan ekspresi ngeri. Gawat, ayah berada dalam bahaya. Jervis melihat Xavier dan Harun menyerang bersama. Walaupun ayahnya memegang tombak keluarga Yuliandi dan menggunakan keterampilan tombak, tetap saja sulit untuk melawan dua orang. Ayah, hati-hati! Seru Wisnu. Jervis tiba-tiba menoleh dan ada yang memukul dadanya. Guru utama Henry menyeringai di telinganya dan berkata, Kepala keluarga Yuliandi, mengkhawatirkan perang besar seperti ini, apa kamu memandang rendah diriku? Boom! Organ internal Jervis hampir bergeser. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang terbalik sejauh puluhan meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia berteriak dan kembali ke dalam lingkaran pertempuran lagi. Mika berada di dalam formasi dan tidak terpengaruh. Dia menyaksikan pertempuran di langit. Ayah dan kakaknya terluka parah di bawah kepungan beberapa ahli keluarga Rubianto dan keluarga Gabino. Kakeknya dikepung oleh kedua kepala keluarga. Kakeknya telah dipukul mundur dan terluka berkali-kali. Darah hampir menodai setengah jubahnya menjadi merah. Mika berusaha keras untuk tidak menangis. Entah itu kakak, ayah, kakek, atau bahkan semua orang dari keluarga Yuliandi. Mereka semua adalah kerabatnya. Apa anggota keluarga benar-benar akan? Tiba-tiba, dua aura menakutkan datang di langit. Mika tertegun dan kemudian diikuti dengan kegembiraan. Dia sudah datang. Orang tua, kamu harus mati! Xavier memukul tombak keluarga Yuliandi yang berada di tangan Masuda hingga terbang keluar. Dia dan Harun mengerahkan kekuatan bersama dan melepaskan jurus mematikan ke arah Masuda. Napas Masuda hampir habis. Saat melihat energi yang melonjak, wajahnya luar biasa pucat. Formasi 6 arah tombak ilahi baru saja disiapkan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan keluarga Yuliandi. Jadi masih belum bisa mengerahkan tenaga. Apa dia akan mati sekarang? Masuda tersenyum masam. Bagaimanapun, keluarga Yuliandi tidak bisa lari dari takdir. Haha, keluarga Rubianto dan keluarga Gabino benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, ledakan tawa yang mengejutkan menggema di atas seluruh keluarga Yuliandi. Sebelum Xavier dan Harun sempat bereaksi, mereka dipukul mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Rasa sakit di sekujur tubuh mereka membuat ekspresi mereka sangat jelek. Segera, dua sosok muncul. Yang satu ramping dan tinggi, yang satu lagi berkulit hitam dan tidak terlalu berotot. Namun, mereka terlihat sangat kuat dan penuh daya ledak. Masuda memandang mereka berdua dengan heran. Tatapannya tertuju pada pria ramping itu. Dia bisa merasakan aura yang tidak asing dan bertanya dengan heran. Apa Anda adalah pria misterius yang membantu keluarga Yuliandi? Orang yang datang adalah Reno dan Risto. Kepala keluarga Yuliandi, kami tidak terlambat, bukan? Reno tersenyum dan melanjutkan. Maaf, ada urusan lain yang harus aku lakukan. Aku baru saja menerima perintah dan langsung datang ke sini. Menerima perintah? Masuda terkejut. Apa maksudnya? Jervis, Sadam, Wisnu dan lainnya menyaksikan kemunculan Reno dan Risto. Mereka terlihat sangat gembira. Mereka juga pernah berharap bahwa pria misterius itu akan datang untuk membantu mereka. Namun, mereka hanya memikirkannya. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan datang saat mereka terbebani. Dia juga membawa pria kuat yang tidak lebih lemah darinya. Itu dia! Yuda menatap Reno yang berada di langit. Dia berkata dengan suara yang hilang. Ayah, dia adalah orang yang mencuri barang-barangku dan melukai tetua Hadrian. Wajah Hadrian menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur puluhan meter dan menjauh dari Reno. Dia masih ingat adegan Reno yang melukainya hingga luka serius dengan satu serangan.
Orang sekuat itu jelas berada di luar jangkauannya. Harun menatap dua wajah asing di depannya dan dia berkata dengan marah pada Xavier. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada keluarga Yuliandi, ditambah dengan keluarga Winata? Apa dua orang ini melompat keluar dari celah-celah batu? Xavier menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa gunanya kamu mengeluh padaku? Bagaimana aku tahu bahwa keluarga Yuliandi yang sudah terpuruk masih punya penolong seperti itu? Sialan! Harun memaki pelan dan dia menatap Reno serta Risto dengan hati-hati. Meskipun kekuatan keduanya lebih rendah dari mereka, dia merasakan aura yang luar biasa berbahaya yang membuat tangannya gemetar. Xavier menarik napas dalam-dalam. Dia menekan emosinya. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Reno. Dilihat dari wajah dan aksen bicara kalian, seharusnya kalian bukan berasal dari alam G, bukan? Aku memohon pada kalian, selama kalian pergi, kalian akan menjadi sekutu abadi keluarga Rubianto di masa depan. Aku akan menyetujui syarat apapun yang kalian ajukan. Bergaul dengan kalian, aku merasa mual. Reno menggelengkan kepalanya dan menjawab pelan. Raut wajah Xavier menjadi gelap dan dia berkata, kamu harus berpikir baik-baik. Keluarga Rubianto didukung oleh keluarga Budi Ono. Kalau kamu menjadi musuh keluarga Rubianto, kamu juga akan bermusuhan dengan keluarga Budi Ono. Keluarga Budi Ono? Reno menunjukkan ekspresi aneh. Dia berpikir dalam hati, aku baru saja bertarung dengan keluarga Budi Ono beberapa hari yang lalu. Apa aku peduli dengan mereka? Jangan buang waktumu. Dengan adanya kami berdua di sini hari ini, kalian tidak akan bisa menyerang keluarga Yuliandi. Reno tersenyum kecil dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Mata Xavier berkedip menyeramkan dan dia berkata dengan nada dingin. Sulit untuk membujuk bajingan dengan kata-kata. Karena kamu bersikeras cari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Xavier tiba-tiba melambaikan tangannya. Bayangan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja di samping Reno dan Risto. Xavier hanya mengalihkan perhatian Tan tadi. Sebenarnya, dia diam-diam telah berencana untuk membunuh Reno dan Risto dengan satu serangan. Harun juga bergerak pada saat bersamaan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan napas ungu. Dia memadatkan kepala hantu yang panjangnya beberapa meter. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan kedua orang itu. Bab 756, Formasi. Keduanya hati-hati. Masuda baru saja ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi ada rasa sakit yang tajam di dadanya yang menyebabkan energi spiritualnya yang baru terfokus runtuh. Dia sudah terlalu tua dan dengan cedera yang begitu parah, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan penuhnya. Reno tersenyum menghina dan berkata kepada Risto. Saudaraku, kamu duluan atau aku duluan? Kamu duluan. Risto tersenyum dan tubuhnya meledak dengan lingkaran cahaya. Dia langsung memusnahkan bayangan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju kepala hantu. Saat dia menyentuhnya, kepala hantu itu juga hancur. Keduanya menggunakan trik Feng Shui dan Risto yang memiliki tubuh 5 elemen hampir kebal. Sialan! Kamu sangat jujur biasanya, beraninya kamu menipuku. Teriak Reno seolah-olah pahalanya direbut. Dia bergegas dan menyerang keduanya dengan Risto. Xavier bersentuhan dengan Risto terlebih dahulu. Xavier berkata dengan ganas. Membunuhmu bukanlah masalah besar. Cakar bulan dingin. Xavier merentangkan cakarnya dan meninggalkan bekas yang mencolok di udara. Jurus ini cukup untuk menghancurkan tengkorak kekuatan besar alam langit tingkat 5. Risto tiba-tiba melambaikan tangannya dan memaksa Xavier membuka telapak tangan. Dia ingin meninju dada Xavier. Harun ingin memanfaatkan celah untuk menyerang Risto. Reno muncul seperti hantu dan memukul kepala Harun. Harun berteriak dan melakukan serangan balik dengan punggung tangannya. Pada saat bersentuhan, Harun merasakan aura aneh yang langsung memadamkan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, itu seperti serangan langsung ke jiwanya. Kekuatan menakutkan menembus ke dalam tubuhnya dan dia langsung terbang. Xavier tidak jauh lebih baik. Dia juga terpaksa mundur. Sebelum dia bisa berdiri dengan tegap, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Melihat situasi ini, keluarga Yuliandi tertegun selama beberapa napas dan berteriak kaget. Masuda sangat senang hingga dia berkaca-kaca. Keluarga Yuliandi bisa terselamatkan. Di sisi lain, wajah keluarga Rubianto, keluarga Gabino, dan orang-orang dari dua kekuatan yang datang bersama mereka sangat pucat. Mereka menghancurkan dengan momentum. Mereka pikir itu adalah pertempuran sederhana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xavier dan Harun kalah telak. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Keduanya adalah tulang punggung. Jika keduanya kalah, sisanya adalah giliran mereka. Bajingan, dari mana kedua orang ini berasal? Xavier menyeka darah di sudut mulutnya dan ekspresinya menjadi sangat ganas.
Aura mereka terlalu aneh. Mereka jelas berada di belakang kita, tapi kekuatan mereka lebih baik dari kita. Harun berupaya keras mencengkeram dadanya yang hampir tertusuk. Raut wajahnya sangat jelek. Dia baru saja menyelesaikan kultivasi pengasingan dan berpikir untuk menjadi terkenal. Tetapi dia malah dipukuli oleh dua orang yang tiba-tiba muncul. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Omong kosong! Apa kamu masih perlu mengatakannya? Xavier memarahi dan memuntahkan seteguk darah lagi. Harun berkata dengan suara yang dalam. Bukannya kalian mendapat bantuan dari keluarga Budi Ono? Di mana orang-orangnya? Panggil mereka! Kalau enggak, kamu dan aku bahkan tidak akan bisa menahan dua serangan lagi. Xavier berupaya keras. Dia bukannya tidak ingin memanggil Satya. Akan tetapi, jika dia langsung memanggil Satya dan membiarkan Satya melihatnya dalam keadaan mengenaskan seperti ini, Satya pasti akan sangat marah. Pada saat itu, posisi keluarga Rubianto dalam pikiran keluarga Budi Ono akan sangat menurun. Keinginannya untuk mendapatkan warisan keluarga Budi Ono juga akan sia-sia. Saat dia ragu-ragu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi tajam dan energi spiritual di tubuhnya juga sangat ditekan. Ini! Xavier menyaksikan jajaran muncul di bawah keluarga Yuliandi dan melepaskan aura berwarna sian yang membuat raut wajahnya berubah total. Masuda mengembuskan napas dan berdiri di tengah formasi dengan kaki di kehampaan. Dia mengangkat tombak keluarga Yuliandi dan berkata, 36 gaya bunga anggrek, formasi 6 arah tombak ilahi, serang! Setelah mengatakan itu, Masuda tiba-tiba menusukkan tombak keluarga Yuliandi ke tengah formasi. Dalam sekejap, cahaya formasi meledak dan menyelimuti seluruh keluarga Yuliandi. Di kejauhan, William tiba-tiba keluar dari keluarga Winata dan melihat formasi yang naik di kejauhan. Dia sangat gembira. Sudah muncul! Kepala keluarga Yuliandi, Anda benar-benar membuat saya menunggu. Tuan, formasi racun emas sudah menyusup masuk. Adelio dan yang lainnya juga akan menerobos formasi. Nita, buka formasi harta karun tebing sian. William perlahan mengembuskan napas seolah-olah dia telah melepaskan semua ketegangan di tubuhnya. Baik. Jajaran naik dan melepaskan cahaya biru keemasan yang menyilaukan yang langsung menyelimuti seluruh keluarga Winata. Adelio dan yang lainnya ingin menyerang dalam skala besar, tetapi mereka tersapu oleh cahaya biru keemasan. Beberapa anggota keluarga Gabino dan kroni Adelio yang kekuatannya lebih rendah, memuntahkan darah. Apa ini? Farhan melihat cahaya biru di seluruh langit. Dari aura, bahkan dia juga ketakutan. Adelio membuka mulut dan tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bohong, formasi harta karun tebing sian. Bagaimana mungkin mereka bisa memulai kembali formasi harta karun tebing sian? Apa? Leluhur tua keluarga Winata kalian menyatu dengan klan Wanara dan menciptakan formasi pembunuhan rahasia? Farhan bertanya dengan marah. Adelio, apa kamu berkolusi dengan William dan yang lainnya di belakang keluarga Gabino? Kenapa kamu tidak memberitahu berita penting seperti ini terlebih dahulu? Kamu menyebabkan kita melewatkan kesempatan. Kaki Adelio lemas dan dia berlutut. Dia berkata dengan gemetar. Tetua Agung, saya tidak tahu. Formasi harta karun tebing sian sudah rusak selama 100 tahun. Tidak mungkin bagi William untuk mempelajarinya dan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, formasi harta karun tebing sian perlahan naik dan melepaskan cahaya sian yang menyatu dengan langit. Pada saat yang sama, formasi 6 arah tombak ilahi di kejauhan juga memancarkan lingkaran cahaya, satu di selatan dan satu di utara. Cahaya dan aura itu berhubungan satu sama lain seperti aurora di langit. Setengah dari kota Yogantara ditutupi oleh aurora. Duar. Sebuah aura meledak dari keluarga Winata seperti gunung di udara. Raut wajah Farhan, Adelio, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka segera melepaskan kekuatan spiritual untuk melawan. Bagaimana kekuatan formasi harta karun tebing sian bisa jadi begitu kuat? Adelio melepaskan semua kekuatannya untuk melawan. Tulang lengannya berderak dan wajahnya berkeringat dingin. Tubuh tuanya sepertinya terguncang dan bisa terpisah kapan saja. Farhan melihat formasi harta karun tebing sian. Kemudian, dia melihat arah keluarga Yuliandi di kejauhan. Melihat aurora di langit, matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri. Aku tahu. Keluarga Winata dan keluarga Yuliandi terletak di arah utara dan selatan. Mereka terhubung dan membaur satu sama lain melalui formasi sehingga formasi harta karun tebing sian mengandung pesona aura tombak keluarga Yuliandi. Sial! Kita benar-benar mengabaikan hal sepenting ini. Baik keluarga Rubianto maupun keluarga Gabino sangat mahir dalam Feng Shui. Seharusnya mereka sudah memikirkan ini sejak awal. Namun, mereka terlalu sombong dan meremehkan musuh. Beberapa orang bahkan telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi jika formasi umum digabungkan, kekuatannya sangat terbatas. Namun,
Sekarang keluarga Yuliandi dan keluarga Winata bersama-sama menggunakan formasi terkuat. Efek serta kekuatan yang dicapai jauh melebihi dugaan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? William memiliki bantuan formasi harta karun tebing Xian. Aku tidak akan bisa menyerang atau bertahan. Adelio berupaya keras. Kekuatan spiritualnya hanya cukup untuk mendukungnya selama 5 menit. Mau bagaimana lagi? Tentu saja harus menunggu. Farhan memandang keluarga Yuliandi di kejauhan dengan ekspresi ganas dan berupaya keras. Selama masalah keluarga Yuliandi selesai, gabungan 2 formasi akan hilang. Dengan 1 formasi dari formasi harta karun tebing Xian, aku bisa menyerbu masuk secara paksa. Meskipun dia berkata begitu, Farhan sangat putus asa di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan pertempuran keluarga Yuliandi, masih menjadi pertanyaan apa kekuatan utama keluarga Rubianto dan keluarga Gabino dapat ditangkap oleh penyebaran kekuasaan ini, apalagi dalam waktu singkat. Tentu saja, jika keluarga Budiono bergerak, semua akan berbeda. Bab 757. Bab 757. Leluhur tua, selamatkan aku. Di keluarga Yuliandi. Bersamaan dengan munculnya formasi 6 arah tombak ilahi, langit di atas keluarga Yuliandi dan bahkan dalam radius 500 meter, semuanya tertutup oleh aura formasi. Tidak ada yang bisa melarikan diri ataupun masuk. Xavier menatap formasi itu dan berupaya keras. Formasi 6 arah tombak ilahi sialan. Formasi 6 arah tombak ilahi keluarga Yuliandi benar-benar muncul. Harun berteriak marah. Xavier! Keluarga Gabino telah dibunuh olehmu. Jangankan ada ahli yang membantu, mereka bahkan telah menyiapkan formasi 6 arah tombak ilahi. Kenapa kamu masih menyerang dalam skala besar? Diam! Xavier berteriak ganas. Sekarang kita terikat pada tali yang sama. Kalau kamu ingin selamat, serang bersamaku. Setelah mengatakan ini, Xavier membuat mantra segel dengan kedua tangan dan mengucapkan mantra dengan suara kecil. Cahaya formasi miring ke bawah dan berubah menjadi bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu menyerang dan menusuk seperti hujan deras. Pisau naga surgawi! Xavier menebas dengan kedua tangan dan sebilah pisau tak terlihat menerobos udara 33 meter. Ia bertabrakan dengan bayangan pistol dan meledakkan percikan api yang menyilaukan. Kepala keluarga, hati-hati! Tiba-tiba, seruan terdengar. Bulu Xavier berdiri tegak dan dia tiba-tiba menghindar ke samping. Kepala senjata yang muncul entah dari mana melewatinya dan memotong pakaiannya. Serangan itu meninggalkan bekas darah sedalam 1,5 cm di pinggangnya. Bunuh! Harun tidak jauh lebih baik. Hanya dalam beberapa napas, jubahnya ditusuk dan memperlihatkan bahwa dagingnya penuh bekas luka. Formasi 6 arah tombak ilahi. Teknik itu memiliki 36 gaya, 108 jalan, dan 1296 jenis perubahan. Ditambah dengan tombak keluarga Yuliandi, menjadi makin tidak dapat diprediksi dan kekuatan tak terbatas. Langit penuh dengan tusukan tombak yang sulit untuk dilawan. Perubahan terus meningkat seperti hujan badai yang jatuh dari langit yang menelan Xavier dan Harun, lalu mencekik mereka dari semua sudut. Para ahli keluarga Rubianto dan keluarga Gabino makin terperangkap dalam formasi. Menghadapi pembunuhan formasi 6 arah tombak ilahi, situasi mereka bahkan lebih buruk. Jeritan menyedihkan menggema di seluruh atas keluarga Yuliandi. Keluarga Yuliandi mundur dari lingkaran pertempuran dan menyaksikan darah keluarga Rubianto dan keluarga Gabino tumpah di seluruh langit. Jeritan melengking membuat mereka bergidik. Pantas saja leluhur tua ingin menghapus formasi 6 arah tombak ilahi. Metode ini terlalu kejam. Seorang tetua bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Yuliandi yang setia dan baik hati, saat ini tidak bisa menahan rasa belas kasih. Keluarga Yuliandi, aku telah berulang kali bersabar. Mereka yang memaksa kami ke dalam situasi seperti ini. Sekarang berakhir seperti ini juga ditimbulkan oleh sendiri. Sadam mencengkeram dadanya. Tulang rusuknya semua patah. Kalau bukan karena formasi 6 arah tombak ilahi, dia pasti sudah mati. Ayah, pertempuran hari ini telah dilihat oleh banyak orang. Kalau kita melakukan pembunuhan besar-besaran, aku khawatir akan menyebabkan banyak orang menolak kita. Kata Jervis dengan suara yang dalam. Tidak mungkin! Wisnu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berupaya keras. Ayah, saat mereka datang untuk menghancurkan keluarga Yuliandi, apa mereka pernah memikirkan kita? Apalagi formasi 6 arah tombak ilahi dan formasi harta karun tebing Xian bersonansi satu sama lain. Begitu kita membatalkan formasi 6 arah tombak ilahi, Paman William dan yang lainnya akan dikepung oleh sisa-sisa keluarga Gabino. Kalau terjadi kesalahan, bagaimana kita menjelaskan? Jervis terkejut. Dia tidak marah atas bantahan putranya, tetapi dia malah merasa agak puas. Sepertinya dia sudah harus mengalah. Kalau anaknya menjadi kepala keluarga, seharusnya akan lebih baik dari dirinya.
Masuda merenung selama beberapa saat dan menatap ayah dan anak itu. Dia berkata perlahan. Setelah formasi 6 arah tombak ilahi diaktifkan, kalau gangguan dibatalkan secara paksa, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk dilanjutkan. Kalau jajaran dibatalkan sekarang, keluarga Rubianto dan keluarga Gabino pasti akan melancarkan serangan balik. Saat itu, kita tidak akan bisa menanggung kematian atau cedera dari keluarga Yuliandi. Tunggu 5 menit lagi. Setelah 5 menit, tidak akan terlambat untuk membatalkan jajaran. Kepala keluarga Yuliandi, orang-orang ini lebih baik mati. Kalian boleh membunuh mereka semua. Sambil tertawa, Reno dan Risto muncul di depan mereka begitu saja. Dermawan! Keluarga Yuliandi semuanya bersemangat dan berlutut satu demi satu. Reno melepaskan kekuatan spiritualnya dan menopang tubuh mereka. Dia berkata, "Kalian jangan salah paham, aku bukan dermawan kalian." Jervis berkata sambil tersenyum pahit. "Tuan, jangan rendah hati. Kalau bukan karena Anda memukul mundur Hadrian dan kalau Anda tidak memberi keluarga Yuliandi besi meteorit, akar panax, dan batu hati angsa, keluarga Yuliandi akan menjadi sungai darah saat ini." Reno melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham. Meskipun aku menghormati integritas keluarga Yuliandi, aku tidak akan melakukannya tanpa perintah." "Perintah?" Keluarga Yuliandi tampak tercengang. Mungkinkah ada orang lain di baliknya? Masuda menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. "Mohon bertanya, dari mana perintah itu berasal? Ini tidak bisa dibocorkan." Reno menggelengkan kepalanya dan segera mengubah topik. Dia tertawa. "Beberapa waktu lalu, tanggul muara sungai patah dan setengah dari alam hujan deras, tidak jauh dari dosa keluarga Rubianto. Karena mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang, kenapa harus peduli pada mereka? Bagaimanapun, kalau mereka tidak dibunuh sekarang, mereka akhirnya juga akan mati." Setelah jeda, Reno menyipitkan mata dan berkata, "Selanjutnya, pemimpin yang sebenarnya bukanlah kelompok orang ini, tetapi orang di belakang mereka. Keluarga Budiono?" Raut wajah Masuda tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan heran. "Maksudmu memaksa keluarga Budiono keluar? Tapi, kalau itu terjadi, apa kita masih punya peluang untuk menang?" Reno tersenyum dan melihat ke tengah formasi. "Seharusnya sudah mau datang." Dalam formasi, semua orang di keluarga Rubianto dan keluarga Gabino terluka parah. Banyak orang meninggal dengan menyedihkan di bawah pencekikan. Xavier dan Harun tampak mengenaskan dan berantakan. Kulit yang terkelupas pasti penuh dengan darah dan separuh tubuh mereka diwarnai merah oleh darah. "Xavier, berapa lama lagi kamu akan bertahan? Cepat panggil keluarga Budiono bergegas untuk memberikan bantuan." Suara Harun terdengar dan diikuti dengan jeritan. Bayangan gas senjata menembus bahu kanannya. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan pendarahan, jadi dia harus berurusan dengan bayangan senjata lainnya. Raut wajah Xavier jelek. Dia berupaya keras dan mengeluarkan Gyo keluar angkasa. Dia menghancurkannya dan melemparkannya ke udara. Seketika, ruang menggeliat dan Satya perlahan berjalan keluar dari celah. "Mohon bantuan leluhur tua!" teriak Xavier. Begitu Satya muncul, aura menakutkan yang dilepaskan perlahan menyebar. Semua orang mendongak dan wajah mereka penuh ekspresi terkejut. "Orang ini terlalu menakutkan. Kapan orang yang begitu kuat muncul di keluarga Budiono? Itu adalah keluarga Budiono. Itu pasti tetua keluarga Budiono. Habislah. Sekarang keluarga Yuliandi benar-benar selesai. Kalaupun punya formasi 6 arah tombak ilahi, mereka tidak bisa menahan penghancuran tetua keluarga Budiono." Para penonton di sekitar menyaksikan penampilan Satya dan semuanya mengeluarkan teriakan ngeri. Mereka mundur ratusan meter berturut-turut. Mereka takut akan terlibat. Di mata mereka, klan tersembunyi adalah eksistensi yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, seberapa dalam warisan kamu, dan seberapa bergengsi kamu berada di suatu tempat. Selama klan tersembunyi turun, kekuatan apapun akan dihancurkan sampai mati dan tidak ada peluang untuk menang. Masuda mendongak dan melihat Satya yang berjalan keluar. Tubuh tuanya bergetar hebat dan matanya penuh dengan keputusasaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Rupanya adalah tetua dari keluarga Budiono. Seluruh keluarga Yuliandi seperti abu mati. Kegembiraan yang sebelumnya berada di posisi yang menguntungkan langsung hilang. Mereka tahu bahwa keluarga Budiono akan datang untuk membantu, tetapi mereka mengira hanya beberapa murid dalam yang akan datang. Mereka tidak menyangka bahwa yang turun adalah para tetua. 12 tetua kabinet keluarga Budiono masing-masing memiliki kekuatan di atas alam langit tingkat 8. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua orang di keluarga Yuliandi. Mereka seperti orang biasa yang menginjak-injak formasi sekelompok serangga sampai mati. "Xavier, aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan begitu cepat. Aku benar-benar kecewa," kata Satya dengan tatapan merendahkan.